Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-bayan wa ila jami'i mustahidin khususan mustahidina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'il mu'allifin khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fiddini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini membahas mengenai khilafiyah bahwa menyentuh alat kelamin apakah membatalkan wudu, menyentuh alat kelamin masyudzah. Menurut Syafi'iyah membatalkan wudu, sedangkan menurut Hanafiyah tidak membatalkan wudu. Lalu kelompok Syafi'iyah menggunakan metode masyalikul ilat munasabah dan menggunakan metode yajib al-amal fil khabar al-wahid. Lalu Hanafiyah menolak mengenai hadis ahad. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i dalam Jabul Jawabat mengatakan bahwa masyalikul ilat jumlahnya ada 10. Masyalikul ilat metode mencari ilat itu ada 10. Yang pertama adalah ijma', lalu yang kedua nas. Walaupun dalam hal ini khilaf, ada yang mengatakan al-awwal nas wasyani ijma'. Lalu yang ketiga imam, yang keempat
syakru wa taqsim. Syakru wa taqsim. Lalu yang kelima munasyabah. Lalu yang keenam syabah. Yang ketujuh daulah. 8 tartu. 9 tanqihul manat. Dan yang ke-10 adalah ilra'ul faruq. Lalu dalam masalah Mukhtasar Ala'i, dalam Mukhtasar Ala'i halaman 9 qaidatun la yubalu bibaduna illa ayyakumba dalilun asyur ala iqtidahi. Dalam Mukhtasar Ala'i halaman 9 mengenai masalikul ilat yang kelima, yaitu munasyabah. Dalam Mukhtasar Ala'i ditampilkan khilafiyah mengenai apakah maslahat mursalah boleh dibuat hujjah atau tidak. Menurut Syafi'iyah, maslahat mursalah la yu'malu bibaduna alaihi. Tidak boleh menggunakan maslahat mursalah. Lalu dalam Mukhtasar Ala'i dijelaskan kelompok ini yaitu kelompok Malikiyah menggunakan maslahat mursalah. Sedangkan kelompok Syafi'iyah menolak. Lalu sebelum mengenal maslahat mursalah, maka perlu untuk mengetahui dari mana muncul istilah maslahat mursalah. Lalu dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam nadmannya mengatakan, Summal munasiku idza yutabaru fi aini hukmin ainu wasfin yanaru Innasin au isma'il mu'asiru Aula bi'an hanabil mutabaru Tartibu hukmi ala wifri walau Lil jinsi mulaiman ra'au Awsabatal ilha fala yu'allalu
yustafal mursalu wa illam yustafal mursalu. Imam Jalaluddin dalam Nadman mengatakan wa illam yustafal mursalu, apabila sebuah ilat yang tidak ada informasi dari syariat lam yu'taba, tidak ada informasi baik informasi ditolak atau diterima, maka dalam hal ini dinamakan maslahah mursal. Wa illam yusbah fal mursal. Lalu sebelumnya dalam Nadman Imam Jalaluddin As-Suyuti memulai permasalahan dari awal. Dari awal sumber munasib idza yuqtabaru fi aini hukmin aina wasfin yadhal. Dalam masalah masalikul ilat yang kelima, yaitu munasabah, maka dalam munasabah ini yang boleh untuk dilakukan sebagai hujjah yaitu munasabah atau munasib yang telah mendapat rekomendasi atau informasi dari syariat binasin atau ijma'in, sehingga dalam masalah munasib itu ada 4. Dalam Jabul Jawabat mengenai munasib atau masalikul ilat yang kelima, mengenai munasabah itu ada 5. Yang pertama adalah al-mu'asyir. Mu'asyir yaitu ini tukira binasyir al-ijma'in ainul waswi fi ainul hukmi wal mu'asyir. Apabila suatu hukum dan ilat telah mendapat informasi bahwa ilat dan hukum adalah munasabah, baik dalam ainul waswi fi ainul jinsil hukmi, itu namanya munasabah al-mu'asyir. Yang pertama ini dalam Mukhtasar Ala'i pada halaman 9, a'tibar syara' aina masjid zakat fi ainil hadas. Contoh munasabah al-mu'asyir yang dicontohkan dalam Mukhtasar Ala'i, yang pertama adalah yu'tabaru ainul waswi
fi ainu hukmi. Contoh dalam Mukhtasar Anak Alai yaitu maksud zakam menyentuh alat alami. Ini ainul waswi yaitu menyentuh zakam atau alat vital. Ini ainul waswi. Lalu ainul hukmi yaitu wajib melakukan wudhu, sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh alat vital maka wajib untuk wudhu. Man massa zakarahu falyatawadda. Man utawi sapane wong itu massa jepok sapa man menyentuh zakarahu alat vital man falyatawadda maka wajib wudhu. Ini langsung mendapat informasi nilai munasabah, mendapat informasi langsung dari nas berupa hadis fi ainil waswi. Ainul waswi yaitu menyentuh tangan pada alat alami. Ini namanya ainul waswi. Lalu ainul hukmi yaitu dalam masalah hukum falyatawadda. Ini berarti antara ainul waswi wa ainul hukmi ini langsung mendapat informasi dari syariat, dan ini dalam Jamul Jawami dikenal al-munasir al-mu'assir, sebagaimana yang dinazamkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Summa munasiku idza yu'tabaru fi aini hukmin aini wasmin yadaru binasin au ijma'in al-mu'assir. Summa munasiku nuli utawi munasabah Iza yuktabar nalikane den wilang-wilang apa munasabah fi aina hukmin dalam ahanane hukum wasma aina waswin dalam ahanane sifat ya daharu fatela
Binasin alawanas al-ismail al-mu'asyiru Aifahiyya itu al-mu'asyiru alam munasir mu'asyir. Dalam hal ini Imam Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan munasabah yang pertama, yaitu ainul hukmi dan ainul waswi dianggap munasabah langsung oleh informasi syariat. Dalam hal ini adalah hadis Nabi, dan hadis Nabi ini termasuk hadis khobar ahad, yang mana hadis ahad ini ditolak oleh Hanafiyah, sebab hadis ahad ini terjadi dalam masalah umumul balwa, sehingga menurut kelompok Hanafiyah bahwa hadis ini tidak boleh untuk digunakan hujjah mengenai batalnya wudu. Hadis ini salah satu hadis yang memunculkan khilafiyah antara Syafi'iyah yang mengatakan wudu batal sebab menyentuh alat kelamin. Lalu kelompok Hanafiyah menolak hadis ini dengan alasan karena hadis ini adalah termasuk khobar ahad, yaitu khobar yang belum masuk dalam kategori hadis mutawatir. Lalu sebelum membahas mengenai khobar ahad, ada baiknya kita simak, kita lihat nadzuman jam'ul jawabnya mengenai macam-macam munasabah. Tartib hukmi ala wifqi walau lil tirsi mulai iman ra'au. Lalu beliau mengatakan nomor 2 dalam munasabah adalah mula iman ra'au. Ulama menamakan dengan munasib mulaim, yaitu antara ilat dan hukum ada nilai munasabah, cuma informasi syariat tidak langsung. Kalau yang pertama, informasi munasabah itu langsung, mu'asyir maknanya langsung
mengatakan bahwa ainul wasfi fi ainil hukmi munasabatun. Itu yang pertama. Hal yang kedua, ilat dengan hukum. Ini munasabah, tetapi informasinya tidak langsung. Ini namanya mulaim. Lalu dalam mulaim ini nanti ada pemilahan fi ainul wasfi, fi jinsil wasfi, fi jinsil wasfi, fi ainul hukmi, fi jinsil hukmi, fi ainul wasfi. Lalu yang ketiga yaitu al-syabdal ilha'u fala yu'alalu. Lalu yang ketiga, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan munasabah yang ketiga yaitu munasabah al-ilha atau munasabah yang dianggap oleh syariat itu bukan munasabah. Munasabah menurut manusia, tetapi menurut dewan juri syariat itu bukan munasabah. Dan yang ketiga ini namanya adalah munasabah al-ilha. Lalu dalam hasyiah al-aqdar mengenai munasabah al-ilha, contohnya adalah waqad afta Yahya bin Yahya al-Maghribi al-Andalusi ay imamu ahli Andalus. Wal maliku ala di'aftahu wa Abdurrahman bin Hakam al-Umayyah waqa'at jariyatan lahu min syahri Ramadan. Wa sa'ala Yahya faqala tasum syahraini mutatabi'aini. Dalam hasyiah al-aqdar juz 2 halaman 326 mencontohkan mengenai munasabah yang ketiga yaitu peristiwa yang dialami oleh al-Maliku alladzi aqtahu wa Abdurrahman bin Hakam, yaitu pada zaman dahulu ada seorang raja, al-Maliku raja. Waktu itu rajanya bernama Abdurrahman bin Hakam al-Mu'awiyah imamu al-Andalus, yaitu pemimpin Spanyol. Jadi pada zaman dahulu
ada seorang raja yang ada di Spanyol, Andalusia, namanya Abdurrahman bin Hakam al-Mu'awiyah. Jadi Abdurrahman bin Hakam al-Mu'awiyah berarti dinasti Mu'awiyah yang kedua yang ada di Spanyol. Tulisan yang ada dalam Hasyiah Al-Athar ini memaksa untuk mengingat-ingat kembali masalah sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Maka 1 Hijriah kita elal mulai awal 1 Hijriah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Lalu 10 tahun beliau menjadi khalifah memimpin umat Islam. Lalu pada tahun setelahnya khalifah dipimpin oleh Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dipimpin oleh Sahabat Sayyidina Umar 10 tahun. Lalu digantikan Sahabat Utsman 13 tahun. Lalu Sahabat Utsman meninggal diganti oleh Sayyidina Ali, sehingga khilafah genap 40 tahun. Itu namanya khilafah. Dalam jawaban khilafah itu hanya 40 tahun. Anas as-Syarih dalil nas yang jelas itu hanya 40 tahun. Setelah itu mengenai tata negara maka namanya al-Maliku atau tadi yang ada dalam Hasyiah Al-Athar, al-Maliku alladzi aftahu wa Abdurrahman bin Hakam. Setelah khilafah namanya adalah al-Malik atau raja. Raja pada tahun 41 Hijriah yaitu Muawiyah. Setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kekhilafahan, maka Muawiyah dengan alasan supaya Islam bersatu. Dan tahun ini dinamakan Amul Ijtimaiyah, persatuan umat Islam. Lalu setelah Muawiyah
meninggal lalu digantikan oleh beberapa putra beliau sehingga kepemimpinan Muawiyah sampai 90 tahun atau 1 abad atau pada tahun 1013. Setelah itu kepemimpinan diambil atau digantikan oleh Abbasiyah. Abbasiyah berarti mulai sekitar 113. Pada waktu itu Raja Muawiyah atau putra-putra banyak yang hijrah. Salah satunya adalah Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil beliau hijrah atau pindah ke Spanyol. Beliau melarikan diri dari Abbasiyah, dari ancaman pembunuhan Abbasiyah, lalu lari ke Spanyol. Lalu Abdurrahman Ad-Dahil memiliki kerajaan Al-Maliku Abdurrahman I, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil. Lalu ada istilah Abdurrahman II. Abdurrahman II inilah salah satu dari keturunan Muawiyah yang kekuasaannya ada di Spanyol. Wal Malik alladzi aftahu wa Abdurrahman bin Hakam. Abdurrahman bin Hakam berarti ini selain Abdurrahman Ad-Dahil. Walaupun sama-sama raja, ini generasi setelahnya. Raja pertama Abdurrahman Ad-Dahil. Lalu ada istilah generasi penerus Abdurrahman II, Abdurrahman III. Lalu salah satu raja Muawiyah yang bernama Abdurrahman bin Hakam, beliau melakukan hubungan badan dengan hijabnya atau pada salah satu jariyah atau amat atau budak yang dimilikinya. Pada Ramadan, bulan Ramadan, dalam kondisi umat Islam sedang berpuasa, menahan lapar, Abdurrahman melakukan hubungan badan. Anak pada zaman dahulu jaya itu halal. Allah malakan aimanukum, sehingga
jariah itu, amal itu halal, yang penting telah dibeli atau milik syah matian itu halal. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah ada yang raja memiliki jariah 150, lalu yang kaya ada memiliki jariah amat 25. Lalu Al-Maliku Abdurrahman bin Hakam pada waktu siang bolong ia berhubungan intim dengan jariah dengan budak atau amat yang ia miliki. Lalu setelah melakukan hubungan intim, beliau merasa berdosa, lalu meminta fatwa pada mufti. Waktu itu muftinya adalah Yahya bin Yahya. Ini mufti wa huwa madhabu Malik. Yahya bin Yahya atau seorang mufti yang bernama Yahya bin Yahya saat ditanya oleh Al-Malik Abdurrahman bin Hakam mengenai masalah kafarah atau wajib bayar kafarah, beliau menjawab, kafarah yang wajib engkau bayar yaitu wajib puasa 2 bulan. Ini Abdurrahman bin Hakam langsung tidak paham. Artinya mestinya mazhab Malik itu sama dengan mazhab Syafi'iyah, yaitu seandainya jima atau senggama pada siang bolong bulan Ramadan, amalnya adalah yang pertama, urutan pertama adalah Itta Raqabah. Lalu yang kedua puasa 2 bulan. Lalu kalau yang kedua tidak mampu, maka Itta'amu masakin. Ini sesuai mazhab Malikiyah atau Syafi'iyah, yang mana pada waktu itu Al-Malik Abdurrahman bin Hakam dan Yahya bin Yahya ini mazhabnya mengikuti mazhab Imam Malik, sehingga sang raja merasa heran. Lalu beliau tanya, wahai Yahya bin Yahya, yang saya pahami amalnya itu mestinya memerdekakan budak. Tapi kenapa engkau memberikan fatwa kepadaku
akalnya pertama kali adalah puasa 2 bulan. Saya heran kepada Anda. Lalu beliau menjawab, alasannya seandainya saya memberikan fatwa sesuai urutan yang ada dalam mazhab Maliki, maka maksud syar'i ini tidak akan tercapai. Maksud syar'i adalah asyajru atau membuat pelaku apa atau tidak mau mengulang kembali. Lalu seandainya sesuai mazhab Malik, yaitu urutan yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya, sedangkan engkau wahai raja memiliki harta banyak, tentu Anda atau Tuan akan melakukan perbuatan ini lagi, akan mengulangi perbuatan jima pada siang Ramadan. Sehingga saya sebagai mufti menilai bahwa yang munasabah untuk Anda, yang cocok hukuman untuk Anda, yaitu Anda puasa 2 bulan. Kalau hukuman puasa 2 bulan, Anda Tuan pasti tidak akan mengulangi perbuatan jima pada siang Ramadan. Sehingga Imam Yahya bin Yahya mengatakan yang paling munasabah atau syar'i, yang paling cocok melakukan perbuatan selama pada siang Ramadan yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu hukumannya adalah puasa 2 bulan. Ini menurut Yahya bin Yahya. Lalu dari fatwa atau hukum yang dikeluarkan oleh Yahya bin Yahya ini, akhirnya Raja Abdurrahman bin Hakam memanggil ulama-ulama Imam Malik, panggil untuk musyawarah masalah keputusan Imam Yahya bin Yahya. Lalu ulama-ulama musyawarah dan menolak apa yang telah diputuskan oleh Imam Yahya bin Yahya. Lalu ulama-ulama mengatakan bahwa munasabah ini namanya adalah munasabah ilhaan atau munasabah menurut Dewan Juri Manusia itu ditolak. Sebab mengenai munasabah atau tidak, ini adalah
informasi dari syariat atau ijma. Sehingga mengenai munasyabah ini tidak boleh hewan juri adalah manusia, tidak boleh. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti beliau mengatakan dalam Nadhamat bahwa summal munasibu idza yutabaru fi aini hukmi aina wasfajatahu binasin au ismail mu'assaru. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan munasyabah tidak boleh, hewan juri adalah manusia, tetapi dalam masalah munasyabah hewan juri atau yang menilai munasyabah adalah Hidasin Nas atau Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini semisal batal wudu sebab menyentuh dengan tangan. Ini hadis mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Lalu ilat dengan hukum ini dianggap munasyabah oleh syariat, yaitu ainul hukmi wa ainul waswi. Ainul waswi sifat menyentuh masuk, lalu ainul hukmi falyatawaddo. Ini informasi langsung dari Nas. Sehingga standar munasyabah tidak boleh yang menilai adalah manusia. Contoh yang tidak boleh yaitu peristiwa yang dialami oleh Al-Maliku Abdurrahman bin Hakam. Beliau pada siang Ramadan melakukan senggama dengan jariah atau dengan amat atau bujak yang ia miliki. Lalu setelah melakukan senggama atau jimbang, beliau minta fatwa kepada mufti. Dan waktu itu muftinya adalah Imam Yahya bin Yahya yang mengikuti mazhab Malik. Lalu sesuai mazhab Malik, hukumannya adalah itu raqabah. Lalu yang kedua siyamu syahraini. Lalu yang ketiga it'amu masyakin. Lalu Imam Yahya bin Yahya saat mengetahui pelaku dalam hal ini adalah seorang raja, beliau Imam Yahya mengganti nomor 2 dijadikan nomor 1. Nomor 2 adalah Iqra Qabla. Nomor 1 adalah nomor 2 adalah Iqra Qabla.
nomor satu, nomor dua, yang mestinya nomor satu adalah Isnul Qobliyah, nomor dua adalah Siyamus Syahraini. Ini oleh Imam Yahya diganti. Nomor satu diganti Isnul Qobliyah, nomor satu diganti Siyamus Syahraini dengan alasan seandainya sengaja ini saya hitung dengan Isnul Qobliyah, maka beliau sengaja besok akan mengulangi kejadian lagi. Lalu menurut saya atau Yahya yang pas, yang munasabah adalah hukumannya adalah Siyamus Syahraini. Ini menurut Dewan Juri Yahya. Lalu munasabah ini ditolak oleh beberapa ulama karena dalam masalah munasabah Dewan Juri adalah syariat, sehingga manusia tidak boleh. Lalu yang keempat adalah maslahah mursalah, yaitu sebuah maslahah yang oleh syariat tidak ditolak dan tidak diterima, tidak ada informasi ditolak atau diterima. Itu namanya bahwa al-mursal. Lalu wa yu'abbaru anhu bil masyalih al-mursalah. Lalu yang keempat ini oleh ulama-ulama dikenal dengan maslahah mursalah. Ini adalah iklam atau menganalisis kenapa muncul bahasa maslahah mursalah. Kenapa muncul istilah maslahah mursalah? Jawabannya adalah masalikul ilat yang kelima, yaitu munasabah. Lalu dalam munasabah ini ada istilah munasabah al-mu'asyir. Contoh, man masya dan alamu falyatawaddo. Lalu yang kedua adalah al-munasib al-mulaim. Lalu yang ketiga adalah al-munasib al-mulhaq. Lalu yang keempat yaitu al-munasib al-mursal atau dikenal dengan maslahah mursalah. Lalu dalam kitab Mukhtasar Al-Lain la yukmalu halaman 9, la yukmalu bima duna illa ayat ummah dalilun khasun ala i'tibari imma fi jinsil hukmi au fi nawi. Dalam mazhab Syafi'iyah menolak munasib al-mursal atau maslahah mursalah, sebab maslahah mursalah ini tidak ada informasi langsung dari syariat apakah memang betul ada nilai munasabah atau tidak. Sehingga dalam hal ini Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa menolak metode maslahah mursalah.
beliau Imam Ghazali mengupas tuntas dan menolak masalah al-mursalah. Lalu mengenai hadis man masya da'au ayatawadha, ini oleh Syafi'iyah dianggap sebagai al-munasib al-mu'assir atau al-munasib al-mu'tabar fi ainil wasfi wa ainul hukmi. Ini dalil Syafi'iyah bahwa menyentuh alat vital maaf batal wujud. Ini sesuai informasi nas. Man masya da'alahu wal yatawadda. Nas atau dalil nas yuk tabaru, menilai langsung bahwa ainul waswi sifat menyentuh ini membatalkan wudhu. Menyentuh benda ini berdampak wajib untuk melakukan wudhu karena menyentuh benda membatalkan wudhu. Lalu kelompok Hanafiyah dalam masalah ini beliau menolak. Beliau mengatakan bahwa dalam pembahasan hadis ahad dalam Jabul Jawaban mengenai masalah hadis ahad, yajibu al-amal bihi fil fatwa wa syahadah, wajib mengamalkan khabar ahad dalam masalah fatwa ataupun syahadah. Ini Syafi'iyah. Lalu kelompok Hanafiyah wa qalat al-Hanafiyah wa qalat al-Hanafiyah la yajibu al-amal bihi fima ta'ummu al-galwa. Dalam Jabul Jawaban, kelompok Hanafiyah menolak untuk menggunakan hadis ahad untuk sebagai hujjah. Ini ditolak. Kalau memang hadis itu terkait umumul galwa, di ayat saja an-nasu ilaihi ahadis man masyada'ahu falyatawadda. Kelompok Hanafiyah menolak hadis man masyada'ahu untuk dijadikan hujjah dengan alasan hadis itu isi makannya mengenai masalah umumul galwa, kejadian yang umum, artinya peristiwa-peristiwa yang umum terjadi, yaitu menyentuh alat kelamin. Ini termasuk umumul galwa, menjumlati umumul galwa. Lalu kelompok Hanafiyah yang mengatakan bahwa ini permasalahan umumul galwa, sehingga kelompok Hanafiyah menolak hadis ini, dan kelompok Hanafiyah mengatakan menyentuh alat kelamin tidak batal wudhunya. Ini kelompok Hanafiyah menolak hadis man masya da'alahu.
Lalu dalam hal ini muncul ulama yaitu Imam Asy-Syadzali dalam kitab Taharijul Furu'. Beliau mengatakan dalam Taharijul Furu' halaman 62, khabar wahid fima ta'umud bi al-darwa maqbulun inda Syafi'i wa tajab fi dzalika min qouli ta'ala walaula naqara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim. Imam Asy-Syadzali melalui ayat tulis Taharijul Furu' al-Usul, beliau mengatakan bahwa hadis ahad seperti contoh hadis man masya zaharahu fayatawadda ini menurut Syafi'iyah hujjah, bisa buat hujjah. Lalu dalil Imam Syafi'i yaitu ayat Quran falaula naqara min kulli firqatin minhum ta'ifah min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ayat ini menjelaskan bahwa ta'ifah yang maknanya adalah dua atau satu ini seandainya mencari ilmu keluar dari misalnya, lalu setelah mendapat ilmu atau bodoh semisal Zaid rumahnya Kalimantan atau Masyarakat atau In'am atau Mas Husni, ini rumahnya Kalimantan. Semisal dari Kalimantan falamma naqara min kulli firqatin minhum ta'ifah, ta'ifah itu satu atau dua atau beberapa. Lalu ia mondok di pesantren Lirboyo. Lalu ia pulang, maka apa yang disampaikan oleh Zaid atau Mas Ahmad ini wajib diamalkan. Yajib al-amal bihablil wahid wa daliluhu walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, ini dalil yajib al-amal bihablil wahid. Ini sesuai yang ditulis oleh Imam Asy-Syadzali dalam Taharijul Furu' al-Usul. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan wa qala ahlu Hanafiyah la yuqbalu wahtaja bidzalika bi an qala ma ta'ubud bi al-darwa yaksuru wuquhum fa yaksuru su'al anhu wa ma yaksuru as-su'alu anhu yaksuru al-jawabu anhu fa yaqa'u at-tahaddus bi asyiran wa yuqalu naqlan mustafidan da'ihan. Kelompok Hanafiyah menolak khabar wahid dalam permasalahan umumul balwa. Beliau mengatakan sesuatu yang umumul balwa atau syari terjadi
ini mestinya sering sekali dipertanyakan oleh sahabat, sehingga dalam masalah umumul dakwah para sahabat atau rawi hadis banyak sekali, sehingga muncul bahasa mutawatir. Menurut Hanafiyah, dari analisis ini, menurut Hanafiyah, hadis ahad itu yang diterima adalah hadis yang mutawatir, sehingga hadis ahad seperti man masyada alahu kalian tawadhu ini menurut Hanafiyah tidak boleh dibuat hujjah. Menurut Hanafiyah ini tidak boleh dibuat hujjah. Lalu Imam Asy-Syadzali mencoba menampilkan furu'iyah wa yatafarraqu an hadzal asli masail minha anna masal za'ari yanqudu al-wudu'a indana liqaulihi alaihi salatu wassalam man masal za'arahu falyatawaddu. Dari usul fikih ini, lalu Imam Asy-Syadzali menampilkan furu'iyah, salah satunya adalah batal wudu sebab menyentuh alat alami sesuai hadis man masya ta'alahu falyatawaddu. Hadis ini adalah hadis ahad atau hadis yang bukan mutawatir. Walaupun hadis ini ahad, menurut Imam Asy-Syadzali, mazhab Syafi'iyah menerima. Contohnya adalah man masya ta'alahu falyatawaddu. Lalu furu'iyah yang kedua, wa minha anna ahadisa al-jahri bitasbiyah maqbulatun indana wa indahu la tuqbalu li umumil balwa. Lalu salah satu furu'iyah dalam usul fikih ini yaitu hadis ahad mengenai membaca keras surat basmalah. Ini hadisnya ahad, sunnah membaca basmalah pada rakaat atau pada waktu sholat. Jadi memang khilafiyah masalah basmalah. Nanti ada pembahasan ya. Bismillah itu menurut Syafi'iyah yaitu wajib ala sabilil hukmi. Basmalah ayatun minal Fatihah ala sabilil hukmi. Lalu dalam Hasyiah al-Athar yang dimaksud ala sabilil hukmi itu seperti Hajar Ismail dengan Abdah. Pada hakikatnya Hajar Ismail itu bukan Abdah, tapi Umi Abdah, sehingga tawaf kalau dalam Hajar Ismail ini hukumnya tawaf yang tidak sah. Sama dengan masalah basmalah. Basmalah min jumlatil Fatihah ala sabilil hukmi, artinya
sholat tanpa membaca bismillah, maka sholatnya batal. Lalu sunnah membaca atau mengucapkan basmalah, ini sunnah yang suara keras. Kalau membacanya wajib ala syahidin mukmin. Lalu kalau membaca suara keras, ini sunnah. Lalu kelompok Syafi'iyah ini menggunakan hadis Saudar Ahad. Lalu Hanafiyah menolak. Ini adalah furu'iyah, sehingga adanya khilaf ini sebab usul fikihnya khilaf. Apakah Saudar Ahad wajib diamalkan atau enggak? Menurut Syafi'iyah wajib, menurut Hanafiyah tidak wajib. Sehingga masalah menyentuh zakar, menyentuh alat vital, hadisnya adalah hadis ahad. Sehingga menurut Syafi'iyah yajib al-amal, artinya boleh buat hujjah. Lalu menurut Hanafiyah ini ditolak. Lain baru hadis ahad fi umumil balwa. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.